Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsut fil wujud karamu wa ihsanuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sebagian kalau mulja'aki keluarga besar Pondok Pesantren Masaratul Huda, segenap jajaran pengurus, anak-anakku sekalian, malar muka sedajanah mulja'aki nasarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Muljah pada etunya muljah paki nang ya junah Allah. Pertama-tama kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah bisa berkumpul di malam sekarang ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Bulan kemarin kita libur karena anak-anakku sekalian liburan baru kembali, sedangkan Kemis datangnya saya punya acara di luar kota sehingga baru ke Eci malam mangken. Alhamdulillah. Senomor 2 sholawat kelaben salam dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malar muka epalebur sarang Allah lisannya di dalam membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca sholawat orang yang untung. Orang sesekut mau sholawat orang sepecreh. Tak kira rogi orang selebur mau sholawat, pasti selamat orang selebur mau sholawat. Jadi anak-anakku sekalian, sholawat itu harus istiqomah. Apa 10 kali satu hari. Panapa lastarena sholat mau 10 kali sholawat. Di antara langit dan bumi, antara langit dan bumi itu ada tutup. Yang jaga tutupnya langit itu malaikat. Kapan tutup ini terbuka? Tatkala dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi anak-anakku sekalian, kalian berdoa kepada Allah, tapi di dalam doanya tidak ada nama Nabi Muhammad. Maka tutupnya langit itu tidak akan dibuka oleh para malaikat. Jadi anak-anakku sekalian berdoa kepada Allah, tapi tidak baca sholawat, langsung doa aja. Ya Allah, abdina nyo'ona ya Allah, langsung berdoa tanpa baca sholawat. Maka toto pelangi tak buka ben malaikat. Kenapa? Karena tidak ada Nabi Muhammad. Sehingga mon maca doa itu sebelum baca doa baca sholawat. Mon lastarena sholat doa punten. Doa apa yang diminta kepada Allah? Minta kedua orang tuh, minta ilmu bermanfaat, minta kerasan betah di pondok, minta jodoh. Mulai sekarang minta jodoh.
Mon lah lulus dari pondok minta cucu, nekanya mana lah telebet. Karena minta sekarang belum tentu dikasih sekarang oleh Allah. Maka minta jodoh mulai dari sekarang. Minta jodoh yang soleh. Minta jodoh segen. Minta cucu sesoleh, minta cucu segen. Kalau berdoa kepada Allah, taruh sholawat, baca dulu sholawat. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru berdoa, ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, paringi keberkatan dalam ilmu abdina, paringi keberkatan ya Allah dalam keodian abdina. Baru berdoa. Jadi kalau berdoa kepada Allah, jangan langsung berdoa tanpa baca sholawat. Karena toto pelangi tak buka ben malaikat. Make duaan baca du lemper, beota besebuku, bede buku tebel esena doa. Sama kalian ini doa ini dibaca tapi tidak ada sholawat tekak seberis toto pintu nalangi. Tapi mon baca sholawat kade baru berdoa kepada Allah buka pintu nalangi ben para malaikat. Apa napa ma buka pintu nalangi? Ikroman wa ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghormati, untuk mentakzimi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, satu waktu Imam Syafi'i pernah berkata, la tanalal ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali lewat 6 perkara. Jadi anak-anakku, untuk mendapatkan ilmu itu harus punya 6 perkara. Saumbika antarsiliha bibayanin. Maka akan dirinci apa yang 6 ini. Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Jadi modalnya orang kalau pengen nuntut ilmu itu punya kecerdasan. Apa itu cerdas? Saya bisa jawab. Ponapa seede buaki cerdas? Ayo jawab. Apa cerdas? Tapi ngerti kan mau cerdas? Cerdas itu beda dengan pintar. Beda. Napa cerdas pinter beda. Mon pinter itu karena dia belajar, maka dia menguasai bidang ilmu. Ada orang belajar tentang pertanian, maka dia pintar di bidang pertanian. Apa yang dia pelajari, dia pintar di bidang itu. Tapi mon kecerdasan adalah daya talar. Maka anak-anakku, tatkala belajar baik itu di musola, ngaji kitab, otabe di sekolah, di kelas-kelas, akan beda anak pintar dengan anak cerdas. Anak yang cerdas itu bawaan dari dirinya sendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi daya nalarnya bagus. Makanya orang cerdas biasanya banyak bertanya. Ciri-ciri anak-anak mau cerdas banyak atanya. Ini kan namanya cerdas. Maka modal pertama untuk kita bisa mendapatkan ilmu cerdas.
Panapa bisa orang butuh dapat ilmu? Bisa, cuman beda dengan orang cerdas. Contohnya, kalau orang cerdas misalnya 1 minggu dia sudah paham, sudah menguasai. Orang yang IQ-nya agak rendah, dia 1 bulan baru menguasai. Sebenarnya zakaun, kecerdasan bukan hanya modal utama. Sepenting orang ngatekun ben andi niat seku om zakaun. Nomor 2 wahirsun. Hirsun itu semangat anak-anakku. Jadi kamu menuntut ilmu itu harus ada semangat. Kalau nggak semangat, lemes, susah untuk dapat ilmu. Beda hafalan kanak maju ngafal lagi injek raka sengkah. Beda PR kanak tak laksana ki PR injek rapa sengkah. Maju kanak sing ngaji kitab injek rapa sengkah. Sehingga semangat di dalam belajar itu menentukan ilmu yang akan kita dapat. Maka anak-anakku, bagaimana caranya untuk membakar semangat? Ingatlah kedua orang tuamu. Kengai apa embu? Bayangaki wajana apaan yang berpeluh mencari nafkah. Bayangaki wajahnya ibumu yang susah payah juga mencari nafkah. Untuk kamu di sini menjadi anak yang solih. Lemonlah bayangaki wajana apa wajana embu, insyaallah ada kesemangatan. Anapa niser kering tua leres panapa bundan. Makanya kalau lagi menurun, semangat mulai menurun, bakar lagi semangatnya dengan ingat kepada orang tua. Orang yang tidak merasakan pahitnya belajar walaupun sesaat, maka akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang waktu. Mau pahit di awal, napa pahit nang akhir? Tak pun apa, biarlah pahit di pondok ini sebentar saja. 3 tahun, 6 tahun di pondok, pahit dengan belajarnya, pahit dengan menghafalnya, pahit dengan menulisnya, pahit dengan semua kegiatan di pondok. Tidak apa-apa, sebentar. Nanti lulus dari pondok, kamu pindah ke jenjang yang berikutnya, pendidikan berikutnya, kamu menjadi orang sukses, maka kamu akan merasakan manis di masa tua. Tapi mon lagi ngudana tedu malolo, game malolo. Ini cerita orang saya sengkah game. So andi waktu luang yang dipegang game. Orang-orang saya tak mondok umpama game. Marenika tedu ngakan juga game boleh akan beda dengan kalian yang mana waktunya diisi untuk thalabul ilmi. Maka bersyukur kepada Allah, kalian dipilih oleh Allah untuk bisa menimba ilmu di pondok pesantren. Hirsun semangat. Jadi kau tuh semangat cek lemes. Paling lemes mau jajan karya kuning. Leres napa punten? Lemes ning, anak apa mak lemes? Jajan karya kuning. Lemes ning, anak apa? Kita kereman. Deki ring lae kerem, beri pese semangat po. Anak apa mak semangat? Mulai bakso, mulai pentol, mulai sempol. Hah? Sempol sempul pade. Sempol sempul semangat kok tuh semangat. Hirsun yang nomor 2. Yang nomor 3 wajtihadun. Di dalam riwayat lain beda si ada buaki wastibarun sabar. Wajtihadun sungguh-sungguh.
Jadi untuk mendapatkan ilmu itu butuh sabar, butuh sabar, butuh wajtihadun, sungguh-sungguh. Jadi mau nyari ilmu kok tuh sungguh-sungguh, tak ning en main. Hari ini anak-anakku, saya bisa duduk di sini, bisa megang mic ini, saya bisa pengajian kemana-kemana, itu karena pahitnya dulu saya belajar. Seandainya dulu saya tidak mondok, seandainya dulu saya lebih senang bermain, mungkin hari ini gak bisa untuk pegang mic ini karena mau bicara apa. Itu lambe pondok, iya baik. Jauh dari orang tua, jauh dari tetangga akrab, jauh dari teman SD, jauh dari lingkungan nyaman. Mon Roma kan nyaman, mau apa aja bisa, mau apa aja enak. Mon pondok ada batasnya, ada peraturannya. Saya dulu kalau menghafal itu, kalau ujian kadang sampai jam 1 jam 2 menghafal. Kadang kanca ngerok lah elang nang ya tesemije lah elang kanca. Itu saya bawa air 2. Kenapa bawa air 2? Karena kalau banyak minum nggak cepet ngantuk. Jadi anak-anakku kalau ngantuan itu kurang air. Ya, ngaji kitab ngantuk. Kurang minum. Pada berjamaah subuh, berjamaah subuh kompol sebelum subuh kan? Pada tahajud di TBE, tahajud di TBE, perpan tahajud ngantuk, kurang minum. Jadi dulu saya kalau mondok itu pakai aqua gelas, aqua botol. kun puton lah mau aing dapur benih aing aku kun puton lah 2 aja tatkala mulai pakak ngantuk minum, hafalkan lagi, mulai ngantuk minum. Itu kalau lagi ujian. Dulu jadi pengurus, nih ada pengurus semua ikut ya. Harus pengurus ustadzah ngereng. Dulu saya jadi pengurus itu sama, waktunya terbelah 2 antara mengurus santri dengan mengurus diri sendiri. Jadi waktunya terbelah 2, tapi barokah pondok itu luar biasa. Biasanya menghafalkan butuh 1 jam, tatkala jadi pengurus setengah jam hafal wis. Itu barokah mengabdi kepada pondok pesantren. Dulu di pondok pegang 3, malah saya pegang 3. Ketua ibadah, Kismul ibadah, Kismut taklim. Yang nomor 2 jadi ketuana bahasa Arab, bahasa Inggris, Language Improvement Center. Yang ketiga jadi ketua Haflatul Wada itu di kelas akhir. Kenapa bisa pegang itu? Ya karena belajar bersungguh-sungguh. Jadi saya nggak nunggu ibarat orang makan, nggak nunggu disuapi. Kayak anak-anakku jangan nunggu disuapi. Ilmu itu jangan nunggu disuapi. Tapi kamu cari, kamu baca, lebur, ada perpustakaan. Kamu lebur baca, senang baca, karena membaca itu jendela pengetahuan. Ada lakukan ngalak buku, baca apa yang kamu senang kamu baca. Itu untuk menambah ilmu. Ya, wajtihadun bersungguh-sungguh. Wabulghatun yang nomor 4. Bulgha itu bekal, sanguh. Pasti
Karena tidak ada sesuatu yang gratis. Bulghah, bekal, sangu. Orang nuntut ilmu harus punya sangu. Maka anak-anakku sudah dipastikan punya sangu. Betul apa enggak? Betul. Berapa sangu nah? Hah? Sehari berapa sangu nah? 15.000 dicukupkan. Jangan kurang-kurang, pencokop 15.000. Bulghah itu sangu. Jadi orang nonton ilmu kudu andi Senomor 5 wasuhbatu ustadzin. Dekat dengan guru. Anak-anakku sekalian, orang mondok itu harus dekat dengan guru. Sebenarnya kalau ilmu itu nomor terakhir. Yang paling penting orang mondok itu 2. Yang pertama doanya guru, nomor 2 barokana pondok. Begitu banyak cerita para waliullah entar mondok ben kiaena tak pakon ngaji. Pakon apa? Ngoras jeding. Ngoras jeding sehingga tak ada bekal untuk ngaji. Karena ikhlasnya di dalam mengabdi, maka pulangnya jadi kiai. Padahal mondoknya cuma ngoras paling ngajar kitab sekuni karena andi tugas ngoras tapi karena oleh barokana kiaena teka pun ngaji sekuni mulai bisa maca kitab. Jadi anak-anakku di dalam pondok pesantren itu yang penting 2. Doanya guru, nasihatnya guru, barokana pondok. Maka namanya pondok tak oleh abu debuan coba tentang kuruna. Tak oleh berkomentar coba tentang guru. Bukan kapasitas seorang santri mengomentari guru. Diam saja udah. Diam, nikah lebih selamat. Doanya guru pertama, nomor 2 barokana pondok. Pokon mone pondok taat ke guruna, taat ke pengurusa, insyaallah nggak oleh ilmu sebarokah. Benar apa nama punten? Lalu watulu zamanin, waktu yang panjang. Watulu zamanin. Orang nonton ilmu itu tidak bisa instan. Sebulan langsung jadi orang alim, tak bisa. Kecoba nak barengi ilmu laduni. Pasti tulu zamanin, dalam waktu yang panjang baru bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka anak-anakku harus sabar. Dalam pondok kau sabar. Tidak bisa setahun mulai jadi orang alim, tak bisa. Sabar 2 tahun, pesabar boleh 3 tahun, pesabar boleh 4 tahun, pesabar boleh 5 tahun, pesabar boleh 6 tahun. Insya Allah nanti pulang ke rumah bawa ilmu yang barokah. Pekerjaan sama tapi tidak menentukan nasib yang sama. Ada 2 orang petani sama-sama bertani, yang satu miskin, yang satu kaya. Sama-sama santri, sama-sama ngaji kitab, sama-sama bede pondok, tapi barokah pondok lain. Ada yang keluar pondok jadi orang yang biasa-biasa saja,
ada orang yang keluar pondok jadi orang yang luar biasa. Makanya sare barokana. Ponapa seepakon ben guru na cek langgar. Ponapa seepakon ben nyai na cek langgar. Anak-anak taat kepada guru, taat kepada pengurus, taat kepada pondok, insya Allah akan mendapatkan barokah. Amin ya Rabbal alamin. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah 6 ini. Zakaun cerdas, hirsun semangat, wajtihadun bersungguh-sungguh, atau wastibarun sabar, wabulghatun sango, wasuhbatu ustadin atau irsyadu ustadin nasehata guru atau dekat dengan guru, berteman dengan guru, maka kita akan mendapatkan ilmunya. Yang 6 watulu zamanin, waktu yang panjang. Kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang diberikan malam ini menjadi ilmu yang barokah. Semoga ilmu yang diberikan malam ini menjadi tambahan semangat di dalam menuntut ilmu. Insya Allah, takdir ban Allah, ketemu lagi bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayat wa khairu ba'dal mamat. Rabbi yassir wa la tu'assir alaina fi amrina umurad dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir alaina fi amrina fi talabil ilmi. Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi ma'hadina, Allahumma barik lana fi hayatina ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ansurna wal muslimin, khususan ikhwanana fi Palestina. Allahumma ansurna wal muslimin, khususan ikhwanana fi Palestina. Allahumma ansurna wal muslimin, khususan ikhwanana fi Palestina. Allahumma alif baina qulubil mu'minin, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma hafadh biladuna Indonesia ya Allah minal munafikin wal kafirin ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sabah edadana. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatik, kama nawartal arda binuri syamsika innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.